Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Indralaya yang beranggotakan Saya Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. judul materi kali ini adalah reaksi dan pemisahan protein. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Materi singkat. Protein adalah nutrisi dengan fungsi utama memperbaiki jaringan sel agar bisa bekerja dengan baik. Zat gizi ini ditemukan di seluruh tubuh termasuk tulang, kulit, otot, serta rambut. Bisa dikatakan sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Salah satu fungsi paling penting protein yaitu memproduksi enzim dan hormon untuk membantu menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Sel mengandung ribuan protein. Beberapa aplikasi membran diantaranya adalah dalam pemisahan dan pemurnian protein, di mana dengan teknologi membran ini, protein dengan mudah dipisahkan dan dimurnikan tanpa melalui metode atau mekanisme yang selama ini dilakukan seperti dengan penambahan aditif maupun kondisi termal. Sampel yang digunakan yaitu ayam, susu, dan kacang hijau. Prosedur proyek. Carilah dan pahami materi mengenai reaksi dan pemisahan protein. Temukan sampel di sekitar Anda yang dapat dijadikan objek. Ketiga, amati, lalu rekam sampel. Keempat, edit video dengan semenarik mungkin. Pelaksanaan proyek. Pada daging ayam terdapat kandungan nutrisi yang terdiri dari 1,15% lemak, 1,2% karbohidrat, dan 22,92% protein. Pada susu, kandungan nutrisinya terdiri dari 2,5% lemak, 1,2% karbohidrat, dan 9% protein. Sedangkan pada kacang hijau, kandungan nutrisinya terdiri dari 1,2% lemak, 63% karbohidrat, dan 24% protein. Pembahasan. Pada uji Biuret, juga dikenal sebagai uji Piotrowski, adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan peptida. Ion tembaga 2 dan ikatan peptida akan membentuk kompleks berwarna mauve atau ungu pucat dalam larutan basah. Pada uji Milon, reaksi Milon adalah reaksi yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan protein terlarut. Beberapa tetes per reaksi ditambahkan ke larutan uji yang kemudian dipanaskan dengan perlahan. Endapan coklat kemerahan menunjukkan adanya tirosina dalam protein. Selanjutnya, uji Santo protein. Uji Santo protein merupakan uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus benzen. Kemudian, uji Hopkins-Kuhl. Reaksi Hopkins-Kuhl juga dikenal sebagai reaksi asam Gill adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan triptofan dalam protein. Pemisahan dan pemurnian protein. Pertama, pemisahan dengan proses dialisis. Membran yang membungkus larutan protein membiarkan air dan molekul kecil seperti NaCl dan glukosa melalui pori-pori dengan bebas, tetapi tidak membiarkan molekul besar seperti protein kecil akan berdifusi keluar kantor dialisis ke dalam ruangan di luar karena molekul berikut cenderung ke arah daerah yang mempunyai konsentrasi lebih rendah dengan mengganti fase cair yang ada di luar dengan air setelah beberapa kali konsentrasi molekul kecil dari larutan protein
protein dapat diturunkan sampai ke jumlah yang amat sedikit. Filtrasi gel. Protein dapat dipisahkan berdasarkan ukuran oleh interaksi gen pada prosedur yang merupakan suatu bentuk kromatografi larutan yang mengandung campuran protein dialirkan ke dalam kolom yang mengandung butiran berpori yang amat kecil terbuat dari polimer terhidrasi molekul protein. Yang lebih kecil dapat menembus ke dalam pori-pori butiran dan karenanya bertahan selama aliran ke bawah kolom, tetapi molekul protein besar tidak dapat menembus ke dalam butiran dan melewati kolom dengan lebih cepat. Elektroforesis. Protein dapat juga dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh elektroforesis berdasarkan jumlah muatan listrik pada gugus samping air, bus, terminal amino dan terminal karboksil yang bermuatan seperti itu. Sederhana. Rantai polipeptida protein mempunyai titik isoelektrik yang khas yang akan mencerminkan jumlah relatif samping asam dan basa pada setiap pH tertentu. Suatu campuran protein akan mengandung beberapa gugus bermuatan negatif, beberapa yang bermuatan positif, dan beberapa yang tidak bermuatan. Jika campuran ini ditempatkan di dalam medan listrik, protein bermuatan positif akan bergerak menuju elektroda bermuatan negatif, dan protein bermuatan total negatif akan bergerak menuju elektroda positif, serta protein yang tidak bermuatan akan tinggal diam. Kromatografi penukar ion. Besar atas perbedaan densitas dan tanda muatan listrik protein pada pH tertentu untuk memisahkan suatu protein spesifik dari yang lain dibutuhkan cara pengukuran tersendiri sehingga laju tahap pemurnian dapat diuji jika kita memurnikan suatu enzim. Sebagai contoh, kita dapat mengukur aktivitas katalis enzim yang akan membedakan protein tersebut dari yang lain. Kesimpulan, kandungan nutrisi pada bahan pangan daging ayam dengan jumlah per 100 gram memiliki kalori sebesar 239 kcal, jumlah lemak sebesar 1,15 gram, protein sebesar 22,92 gram, dan karbohidrat sebesar 1,2 gram. Kandungan nutrisi pada beberapa bahan pangan, contohnya pada bahan pangan susu, memiliki protein sebesar 9 gram, lemak 2,5 gram, kalori 42 kcal, dan karbohidrat 25 gram. Pada kacang hijau memiliki protein sebesar 24 gram, lemak sebesar 1,2 gram, kalori 347 gram, dan karbohidrat yaitu 63 gram. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.